Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Said Iqbal meminta pemerintah menaikkan upah minimum kabupaten kota atau UMK dan upah minimum provinsi atau UMP 2024 sebesar 15%. Said Iqbal menuturkan, terdapat 3 alasan mengapa para buruh meminta kenaikan UMP di kisaran 10% hingga 15%. Pertama, dari hasil survei KHL di 25 kota industri seluruh Indonesia, seperti Jabodetabek, Sidoarjo, Semarang, Makassar, Morowali, Batam, Mimika, dan Ambon. Ditemukan kenaikan nilai KHL antara 12 hingga 15%. Adapun survei dilakukan pada 2022, 2023, dan prediksi 2024. Said mengungkapkan, terdapat 60 item dalam KHL yang mengalami kenaikan. Item tertinggi yang mengalami kenaikan berasal dari sewa rumah, utamanya di daerah industri pertambangan dengan rata-rata kenaikan 45%. Ongkos transportasi 30%, dan pendidikan anak. Ada kesempatan ini, Said Iqbal mengusulkan agar indeks tertentu di kisaran 1,0 hingga 2,0. Bukan di bawah 1,0 agar disparitas tidak semakin tinggi. Alasan ketiga, tuntutan kenaikan UMP. Alasan ketiga adalah status Indonesia yang telah ditetapkan sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) oleh Bank Dunia pada Juni tahun 2023. Negara dengan kategori ini memiliki pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita sebesar $4.466. Adapun Indonesia pada 2022 tercatat memiliki PNB per kapita sebesar $4.580. Kalau memang kita disebut upper middle income country, realita di lapangan dinaikkan dong 2024 upah ini. Maka kenaikan 10-15% masuk akal, ujarnya. Sebelumnya, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, PI dan Jamsos, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, sejak peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja, diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember tahun 2022 lalu, banyak hoaks yang berkembang, salah satunya mengenai penetapan upah minimum. Tidak benar kalau ada hoaks mengatakan Perpu ini mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah pusat menakar untuk menetapkan upah semua di daerah Indonesia. Itu tidak benar. Hanya memenuhi wewenang pemerintah pusat menetapkan pada daerah yang memang jika terjadi bencana umum nasional, kata Indah dalam konferensi pers penjelasan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023. Indah menjelaskan, dalam Perpu Cipta Kerja ini memang ada perubahan substansi ketenagakerjaan terkait upah minimum pada pasal 88C, 88D, dan 88F. Di antaranya, penegasan syarat penetapan upah minimum kabupaten, kota, UMK. UMK dapat ditetapkan bila hasil penghitungannya lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Sementara itu bagi kabupaten kota yang belum mempunyai UMK dan akan menetapkan UMK, harus memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian, perubahan formula penghitungan upah minimum. Formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan 3 variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.
Formula ini lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Tahun kemarin ada Permenaker nomor 18 tahun 2022 itu sudah diterapkan di 2023. Tapi sebenarnya fermentasi itu juga sudah merespon variabel-variabel formula pengupahan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi 100% kita gunakan, ujarnya. Di sisi lain, dalam Perpu ini juga disinggung ada perbaikan formula upah minimum. Untuk detailnya, Kemnaker akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, yang merupakan turunan UU Cipta Kerja. Nah, secara detail akan kami cantumkan di dalam revisi PP 36 Tahun 2021. Kan tahu ya, PP 36 Tahun 2021 ada upah minimum. Nanti pasti kita rubah karena PP 36 itu mengacu Undang-Undang Cipta Kerja, nanti pasti kami rubah dengan formula yang lebih adaptif, katanya. Selain itu dalam Perpu ini, terdapat kewenangan pemerintah menetapkan formula penghitungan upah minimum berbeda, jika keadaan tertentu. Ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah guna mengatasi keadaan tertentu yang berdampak pada kelangsungan bekerja dan kelangsungan usaha. Keadaan tertentu yang dimaksudkan antara lain dalam hal terjadi bencana yang ditetapkan oleh Presiden, kondisi luar biasa perekonomian global dan atau nasional seperti bencana non-alam pandemi. Yang menarik di dalam Perpu ini yang baru dan tidak ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah pusat dapat menetapkan upah minimum bagi suatu daerah yang sedang terkena bencana nasional. Jadi, contoh saja misalnya ada suatu bencana di daerah X kemudian pemerintah menetapkan menjadi bencana nasional, pungkasnya.